Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Beki Official, Bang Beki Channel. Channel untuk semua usia. Di pagi yang sejuk, cenderung dingin di kota Purwokerto, ya, timur kota Purwokerto ini, saya mau berbagi hasil ya pembuktian sambung susu atau perbanyakan tanaman dengan menyusu induknya. Sambil saya bacakan artikel berjudul Sambung Susu Perbanyakan Tanaman dengan Menyusu Induknya. Sambung susu. Beberapa orang yang masih awam atau bukan pecinta tanaman mungkin masih rada-rada asing mendengar salah satu cara memperbanyak tanaman dengan cara atau dengan teknik sambung susu. Padahal teknik sambung susu merupakan salah satu cara memperbanyak tanaman yang bisa dibilang akan menghasilkan pohon yang cepat berbuah bila proses yang dilakukan tepat. Ya, ini menurut artikel yang saya baca. Pada video ini saya melengkapi dengan fakta lapangan yang telah dilakukan. Ya, ada beberapa pohon yang saya lakukan bahwa di sini juga sebutkan 90% berhasil, ya. Teknik sambung susu sebagai salah satu cara untuk memperbanyak tanaman termasuk teknik yang memiliki persentase kesuksesan tinggi, mencapai 90%. Dari beberapa pohon yang saya sambung, katakan 99,901% tinggal menunggu berbuah aja, karena sudah saya lakukan dan dari sekian yang disambung ternyata berhasil, tinggal nunggu kelanjutannya, ya. Jadi proses sampai dengan dipisahkan dari induknya sudah 1 pekan lebih, malah tambah daun, itu artinya bertumbuh. Nah, tinggal proses selanjutnya yang dalam artikel ini dikatakan 3 bulan bisa berbuah, tergantung jenis pohonnya mungkin, ya. Yang jelas yang dilakukan pada video ini adalah diambil dari indukan, ya, hasil cangkok yang sudah sering berbuah. Oke, saya lanjutkan. Menurut artikel ini, kenapa 90% bisa berhasil? Dan saya katakan 99,9. Hal ini disebabkan karena batang bawah dan batang yang akan dijadikan, ya, bagian atas atau entris masih dalam keadaan hidup. Sehingga pada saat proses penyambungan berlangsung pun kedua batang, ya, masih bisa memproduksi makanan mereka masing-masing. Ya, batang bawah otomatis, ya, kalau batang bawah, karena memang dipilih yang bagus, sehat, ya, dari bibit pohon yang ditanam dari biji. Nah, batang atas, entrisnya, itu dipilih yang sudah pernah berbuah, bahkan sering, kemudian tetap masih gandeng, masih tersambung dengan induknya sampai proses penyambungan sempurna, ya, walaupun hampir sempurna katakanlah. Artinya sudah bisa dilepas. Berapa lama nanti dalam praktek yang telah kami lakukan itu tidak sampai 2 bulan. Di sini disebutkan proses pelaksanaan teknik sambung susu untuk memperbanyak tanaman membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 bulan. Oh ya, berarti ini lebih cepat, ya, kurang dari 2 bulan. Kurang dari 1,5 bulan karena belum 45 hari sudah dipotong kemarin. Ya, untuk mendapat bibit yang baik pada saat melakukan teknik sambung susu, Anda harus mempersiapkan bibit yang memiliki kondisi batang bawah yang sangat baik. Nah, ini untuk contoh pada video ini, saya tidak mengatakan paling baik, tapi nyatanya bisa tumbuh itu dulu. Karena untuk mengatakan tergolong bagus apabila nanti
3 bulan sudah menghasilkan buah. Tapi ini yang kami pilih kan batang yang masih sangat kecil ya. Karena pada percobaan ini atau pembuktian ini untuk membuktikan bahwa keberhasilannya tinggi. Ya, saya lanjutkan. Bibit tersebut bisa Anda pilih yang merupakan hasil perbanyakan yang dari biji. Karena tanaman yang diperbanyak melalui biji biasanya akan memiliki akar yang kokoh karena memiliki akar tunggang. Ya, itu alasannya. Nah, di sini ini ada gambaran cara menyambungnya seperti ini, dan mari kita lihat video yang saya lakukan. Ya, mirip-mirip seperti ini tapi tidak persis karena cabang ini kalau dalam gambar ini kan ini mungkin pohon nangka ini kali ya. Jadi tidak sama karena kami lakukan terhadap pohon lengkeng jenis kristal dan satunya jenis yang lain. Nah, saya lanjutkan. Melakukan teknik sambung susu membutuhkan ketelatenan dan harus teliti karena prosesnya sedikit rumit. Siapkan bibit yang akan Anda jadikan batang bawah. Ya, pastikan dalam kondisi sehat. Iris kulit pada bagian yang hendak disambungkan. Ya, samping batang. Kulitnya diiris di samping batang. Yang saya praktekkan tidak hanya kulitnya tapi separuh dari batang pada batang atas dan bawah. Lalu satukan kedua batang yang sudah diiris kulitnya. Pastikan menempel tepat sehingga tidak ada bagian batang yang terbuka kulitnya. Pastikan ya menempel. Oh, maksudnya antara dua batang tersebut dijadikan ya dijejerkan, tempelkan sehingga saling menutup luka yang telah diiris tadi. Oke, itu sudah dilakukan, berarti sesuai ya. Ya, mohon maaf ini saya baca setelah saya lakukan karena yang literasi yang saya baca sebelumnya bukan yang ini. Ya. Lalu ikat sambungan tersebut menggunakan plastik es. Ya, plastik yang untuk membungkus es. Tapi yang saya lakukan ya mirip-mirip karena plastiknya juga mirip plastik pembungkus es. Ikatlah secara merata supaya tidak mencekik batang dan nantinya mengganggu proses pertumbuhan batang tersebut. Karena pada beberapa kasus, pengikatan yang tidak merata bisa menyebabkan sebagian plastik masuk ke dalam sambungan batang. Nah, ini penting nih. Jangan sampai justru menghalangi atau menjadi ya kontrasepsi penghalang untuk bertemunya batang bawah dengan batang atas ya. Entris. Ikatan plastik tersebut sebaiknya dibuka di usia 5 atau 6 bulan semenjak teknik sambung susu dilakukan. Nah, ini pada video ini baru belum 40 hari udah saya buka, tapi nanti diikat lagi ya. Karena ini hanya untuk membuktikan bahwa sudah tersambung dengan baik. Selama ikatan plastik belum siap dilepas, Anda bisa menopang tanaman dengan menggunakan ajir. Ajir itu penyangga ya, bisa dari bambu atau pralon. Hal ini bertujuan agar sambungan tak tergeser apabila ada gerakan yang kuat, misalnya terkena angin atau saat pohon dipindahkan. Nah, ini kami tidak melakukan penambahan ya ajir karena ini dipilih batang yang relatif kecil. Ya. Nah, tentu untuk batang yang lebih besar, sebesar jari misalkan, apalagi agak panjang itu entrisnya, memang perlu ya. Jadi untuk yang saya lakukan ini, kenapa tidak ada ajir? Karena alasan batang yang dipilih masih sangat kecil. Jangan lupa untuk membuka ikatan plastik karena apabila Anda membiarkannya tanpa niatan untuk membuka, Anda bisa menghambat perkembangan batang pohon karena plastik termasuk kuat. Nah, ini ya. Saya akan mengulangi teknik sambung susu ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan pada tanaman sebelumnya. Nah,
yang sudah ditonton itu hasilnya ya. Kita ulangi ya agar lebih jelas lagi ya. Ini pohon yang ditanam dari biji ya, ditanam dari biji dalam pot. Nah, dalam pot kecil ya. Sebenarnya lebih kecil lagi, lebih ringan untuk diangkat, digendongkan ya. Tapi kalau lebih kecil lagi, media tanamnya terlalu sedikit. Jadi inilah sedang aja. Oke, kasih background yang putih mungkin ya, biar lebih tampak, lebih terlihat ya, seperti apa terlihat ya. Oke, ini kemarin sudah dipotong daun-daunnya, dan ini udah mulai muncul daun muda yang baru. Nah, di dalam artikel tersebut akan dipilih bibit yang sehat ya. Saya nilai ini sehat karena daunnya cukup hijau dan batangnya juga lurus. Oke, kemudian untuk entrisnya ya, ini juga dipilih yang bagus ya, dari ranting cabang yang sudah sering berbuah. Nah, ini agar mudah saya pilih hasil cangkokan ya. Sebab kalau motong di ketinggian agak sulit ya, kita langsung. Nah, ini dia batang bawah ya. Batang bawah itu tanam dari biji ya, kemudian entrisnya ngambil dari ranting hasil cangkokan. Nah, ini untuk menunjukkan ya proses penyambungannya seperti ini. Paskan ya, rencananya di sini nih. Oke, jangan lupa sediakan plastik transparan seperti ini. Bisa plastik bungkus es itu juga bisa ya, nanti untuk mengikat. Oke, kita eksekusi tadi di mana, di sini ya. Oke, ini daun-daun dipotong lagi supaya nggak menghalangi kamera ya. Ini juga dipotong aja kalau. Oke, ini potong juga. Jadi yang hendak disambung mana untuk entrisnya ini dipilih. Ini tadinya bagus nih daunnya, sengaja dipotong supaya mempercepat pertumbuhannya. Buktinya mulai bertumbuh. Oke, berarti di sini ya, yang dari sini, di sini, yang ini separuhnya aja. Kalau yang dari bawah, batang bawah dipotong full ya, potong full. Dipotong, ini dibuang ya. Ini kemudian ini kan akan disambung seperti ini. Kupas kulitnya separuh dari bawah, separuh tapi ke atas, dan separuh lagi tapi ambil fullnya. lihat
yang dikatakan dalam artikel tadi yang saya bacakan kupas kulitnya, tapi pada praktiknya yang sudah saya lakukan ini bukan sebatas kulit tapi sampai batang ya. Ya, ini yang akan ditempelkan ke sini. Oke, selanjutnya kita gores. Nah, yang ini separuh saja, hati-hati ya, separuh saja. Kemudian dari bawah, nah, kupas kulitnya sampai kena batang. Nah, yang saya praktekkan ini sampai mengenai batang. Memang riskan ya kalau sampai kena batang, tapi nyatanya berhasil. Seperti ini yang sudah, ya mirip ini yang sudah pernah dilakukan. Hati-hati, jangan sampai nantinya ya. Oke, kelihatan? Kamera mungkin digeser kamera. Kalau nggak kelihatan, geser. Ya, dia. Ya, karena terlalu kecil nggak begitu terlihat ya. Yang jelas jangan lebih dari separuh ya untuk entresnya ini dikuliti. Jelas seperti ini ya. Selanjutnya dibalut ya, sambungkan. Oke, kita balut pakai plastik tadi, plastik. Nah, ini kebetulan plastik wadah gula pasir yang saya potong-potong. Nah, ini dia, penting sekali tadi disebutkan dalam artikel agar saling menutup ya, bekas sayatan tadi saling menutup ya, maka harus pentingnya menggunakan transparan ya supaya kelihatan ya. Ya seperti ini, kita ke bawah ya, agak sedikit kencang ya. Oke, atas bawah ya. Kemudian diikat ya. Ini kurang lebihnya seperti ini yang sudah dilakukan sebelumnya pada tanaman sejenis, yaitu lengkeng jenis kristal dan yang satunya beda jenis. Oke, nah mungkin ada yang bertanya kenapa ini dipotong, tidak dibutuhkan seperti ini. Sengaja dipotong untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru. Ini buktinya sudah mulai tumbuh, gitu kan? Nah, ini biarkan satu dulu. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teknik ini atau pembuktian ini bermanfaat bagi para pecinta tanaman buah, khususnya yang bagi pemula. Saya juga masih pemula, tapi langsung praktek, bukan berteori ya. Jadi pada video-video sebelumnya channel ini lebih banyak pembuktian ya. Jadi tanpa rekayasa ya, paling edit-edit sedikit, itu hanya untuk biar lebih simpel ya, gambarnya lebih simpel, videonya lebih simpel. Itu dulu, semoga video
singkat ini menginspirasi dan bermanfaat. Silakan dibagikan dengan niat amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.